Biarin aku pergi dari rumah itu. Film Hanya Namamu Dalam Doaku hadir sebagai salah satu karya drama keluarga Indonesia yang mencoba mengangkat tema berat, yakni tentang penyakit degeneratif yang tidak hanya merenggut fisik seseorang, tetapi juga menguji fondasi cinta dan komunikasi dalam keluarga. Disutradarai dengan sentuhan yang lembut namun emosional, film ini berfokus pada kisah Arga, seorang suami dan ayah yang didiagnosis menderita sklerosis lateral amiotrofik. Penyakit ini merupakan gangguan saraf progresif yang perlahan-lahan melumpuhkan kemampuan motorik tubuh penderitanya, dan pada akhirnya menghancurkan kualitas hidup. Namun, Hanya Namamu Dalam Doaku tidak hanya menceritakan tentang penyakit. Lebih dari itu, film ini menghadirkan potret keluarga kecil yang harus bergulat dengan rahasia, cinta yang tertahan, dan pengorbanan yang terkadang justru melukai. Sejak awal, penonton diperkenalkan pada kehidupan keluarga Arga, istrinya Hanggini, dan putri mereka Nala. Mereka tampak harmonis, penuh canda tawa kecil, dan memiliki dinamika keluarga yang hangat. Namun di balik itu, ada badai yang mulai muncul. Arga diam-diam menerima diagnosis ALS dari dokternya. Alih-alih menceritakan hal ini kepada Hanggini, ia memilih menyimpannya sendiri dengan alasan ingin melindungi keluarganya dari kekhawatiran yang terlalu berat. Keputusan ini menjadi titik pusat konflik dalam film. Arga mencoba tetap terlihat kuat, menjalani rutinitas seperti biasa, meskipun tubuhnya semakin melemah. Ketegangan muncul perlahan. Hanggini mulai merasakan ada jarak yang tak terjelaskan. Arga seringkali tampak letih, mudah marah, dan lebih banyak berdiam diri. Sementara itu, Nala, sebagai anak, hanya bisa melihat perubahan ayahnya tanpa benar-benar mengerti apa yang terjadi. Semua rahasia ini akhirnya mengikis kehangatan rumah tangga mereka. Puncak dramanya hadir ketika Hanggini akhirnya mengetahui kebenaran tentang penyakit Arga. Alih-alih merasa dilindungi, ia justru merasa dikhianati karena suaminya tidak mempercayakan hal sebesar itu padanya. Konflik batin pun pecah. Apakah cinta berarti menyembunyikan kebenaran demi melindungi, atau justru membagi luka agar bisa menanggungnya bersama? Salah satu kekuatan terbesar film ini ada pada penampilan para pemainnya. Arga diperankan dengan sangat meyakinkan. Ekspresi kelelahan, kepasrahan, namun juga cinta yang tak terucapkan, terasa begitu nyata. Ada adegan sederhana di mana ia hanya duduk, menatap keluarganya dari jauh sambil menahan tangis, dan momen itu sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan emosional penonton. Hanggini, sebagai istri, juga tampil sangat kuat. Ia memerankan sosok perempuan yang penuh kasih, sabar, tetapi juga manusiawi dengan segala kemarahannya ketika merasa dikhianati. Dialognya sering sederhana, namun penuh makna. Misalnya ketika ia berkata, "Apa gunanya aku di sisimu kalau kau tak membiarkanku tahu apa yang kau tanggung?" Sebuah kalimat yang menggambarkan luka terdalam dari cinta yang tak diberi kesempatan untuk turut berkorban. Sinematografinya juga patut diapresiasi. Banyak adegan yang menggunakan pencahayaan natural, dengan warna-warna hangat di awal film untuk menggambarkan keharmonisan keluarga, lalu semakin redup dan dingin seiring memburuknya kondisi Arga. Kamera seringkali menyorot detail kecil, tangan Arga yang mulai sulit menggenggam sendok, langkah yang terseret di lorong rumah sakit, atau tatapan kosong di cermin. Semua ini membuat penonton merasa dekat dengan penderitaan karakter. Film Hanya Namamu Dalam Doaku jelas ingin mengangkat pesan besar tentang arti cinta dalam keluarga. Lewat Arga, kita belajar bahwa cinta terkadang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan. Namun, film ini juga dengan tajam memperlihatkan bahwa pengorbanan tanpa komunikasi justru bisa menjadi racun. Arga memilih diam, berharap keluarganya tidak perlu menanggung beban. Tetapi hasilnya justru sebaliknya. Hanggini merasa dipinggirkan, Nala merasa bingung, dan hubungan mereka semakin renggang. Dari sinilah muncul pertanyaan reflektif. Apakah benar kita melindungi orang yang kita cintai dengan menyembunyikan luka?
Atau justru kita harus membiarkan mereka ikut merasakan pahitnya, agar bersama-sama lebih kuat? Di sisi lain, film ini juga menyinggung soal kerentanan laki-laki. Dalam budaya kita, seringkali laki-laki dituntut untuk kuat, tidak boleh terlihat lemah, apalagi di depan keluarga. Arga adalah cerminan dari itu. Ia takut dilihat rapuh, takut menjadi beban. Namun, justru keberanian untuk terbuka dan mengakui kelemahanlah yang akhirnya bisa menyatukan keluarga. Meski secara keseluruhan film ini berhasil menyentuh hati, ada beberapa hal yang patut dikritisi. Pertama, alur ceritanya terkadang terasa terlalu melodramatis. Ada beberapa adegan yang seolah sengaja memeras air mata penonton, misalnya dengan montase musik sendu berulang-ulang, atau dialog yang sedikit klise seperti, "Aku hanya ingin tahu bahagia meski tanpaku." Hal ini memang bisa bekerja pada sebagian penonton, tetapi juga bisa terasa dipaksakan bagi mereka yang menginginkan drama lebih sutil. Kedua, meskipun tema penyakit ALS sangat kuat, film tidak terlalu mendalami sisi medis maupun sosial dari kondisi tersebut. Penonton hanya tahu bahwa Arga perlahan melemah, tetapi tidak diberikan cukup ruang untuk memahami tantangan medis maupun birokrasi kesehatan yang sebenarnya bisa memperkaya cerita. Misalnya, bagaimana biaya pengobatan yang tinggi, atau dilema keluarga dalam mencari perawatan. Hal-hal semacam itu bisa menambah bobot realisme cerita. Ketiga, karakter Nala sebagai anak kadang kurang mendapat porsi. Padahal, sebagai anak yang menyaksikan ayahnya melemah tanpa penjelasan, perspektif Nala bisa menjadi tambahan emosional yang kuat. Sayangnya, ia hanya sering menjadi figuran emosional, bukan benar-benar karakter dengan konflik sendiri. Terakhir, ending film terasa agak terburu-buru. Setelah rahasia terbongkar dan konflik memuncak, rekonsiliasi antara Arga dan Hanggini ditampilkan terlalu singkat. Penonton yang sudah dibawa dalam perjalanan emosional panjang seakan mengharapkan klimaks yang lebih mendalam sebelum menuju penutup. Meski ada kelemahan, Hanya Namamu dalam Doaku tetap menawarkan refleksi yang dalam bagi penontonnya. Film ini mengingatkan kita bahwa cinta bukan hanya soal melindungi, tetapi juga tentang kejujuran dan berbagi. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang memilih diam saat menghadapi sakit, trauma, atau masalah keuangan, dengan alasan tak ingin merepotkan orang lain. Namun diam semacam itu seringkali justru menciptakan jurang tak terlihat. Film ini juga bisa dibaca sebagai kritik sosial terhadap bagaimana masyarakat memandang penyakit kronis. ALS bukanlah penyakit yang banyak dibicarakan di Indonesia, sehingga film ini punya fungsi edukatif. Meski tidak terlalu detail, kehadirannya bisa membuka percakapan lebih luas tentang pentingnya dukungan keluarga, kesehatan mental penderita, dan beban emosional yang ditanggung orang-orang terdekat. Bagi penonton, film ini mungkin akan memicu refleksi pribadi. Jika berada di posisi Arga, apakah kita akan memilih menyembunyikan penyakit demi melindungi keluarga, atau justru membaginya sejak awal agar beban bisa dipikul bersama?